Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Rizky Nuralia dengan NPM 100902160058, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang memengaruhi Non-Performing Finance atau NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2003 sampai dengan 2019. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Secara garis besar, latar belakang penelitian ini membahas terkait sejumlah dana yang didistribusikan oleh bank melalui kegiatan pembiayaan sebagaimana fungsinya sebagai lembaga keuangan, di mana tidak hanya keuntungan yang akan diperoleh, bank juga akan menghadapi suatu resiko pembiayaan bermasalah atau yang biasa dikenal dengan NPF. Berdasarkan data NPF yang saya peroleh dari Annual Report Bank Umum Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang tampak pada grafik ini. Jika diperhatikan, terdapat nilai NPF tertinggi pada tahun 2006 sebesar 4,76% dengan selisih kenaikan 1,93% dari tahun sebelumnya. Yang kedua, terdapat nilai NPF terendah pada tahun 2011 dengan nilai 2,22% dengan selisih penurunan NPF 0,30% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari inflasi, tingkat bagi hasil, dan laju pendapatan per kapita terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2003 sampai dengan 2019. Yang kedua, berapa besar pengaruh dari inflasi, tingkat bagi hasil, dan laju pendapatan per kapita terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2003 sampai dengan 2019. Kemudian ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengidentifikasi pengaruh dari inflasi, tingkat bagi hasil, dan laju pendapatan per kapita terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2003 sampai dengan 2019. Yang kedua, untuk mengetahui berapa besar pengaruh dari inflasi, tingkat bagi hasil, dan laju pendapatan per kapita terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2003 sampai dengan 2019. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah Bank Umum Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah adalah lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit dalam bank konvensional. Yang kedua yaitu NPF. Menurut Ismail pada tahun 2011, NPF adalah pembiayaan yang dikategorikan kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan macet, pembiayaan kurang lancar, atau pembiayaan diragukan. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel bebas. Yang pertama, variabel inflasi, yang kedua variabel tingkat bagi hasil, dan yang ketiga variabel laju pendapatan per kapita. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan pendekatan verifikatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data tahunan dari inflasi, tingkat bagi hasil, dan laju pendapatan per kapita yang diperoleh dari website resmi OJK, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Data tersebut diolah melalui program EPUS versi 11 dengan metode OLS atau Ordinary Least Square. Yang selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh bahwa variabel inflasi, tingkat bagi hasil, dan laju pendapatan per kapita secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap NPF. Hal ini bisa dilihat dari nilai F statistik atau F hitung yang lebih kecil daripada nilai F tabel, di mana nilai F tabelnya adalah 3,81. Kemudian uji parsial atau uji masing-masing variabel. Dengan hasil, variabel inflasi berpengaruh terhadap NPF dengan koefisien positif, variabel bagi hasil berpengaruh terhadap NPF dengan koefisien negatif, dan variabel laju pendapatan per kapita berpengaruh terhadap NPF dengan koefisien positif, yang jika dilihat dari ketiganya memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil daripada nilai alfa. Kemudian masuk pada kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini terdapat 2. Yang pertama, variabel inflasi, tingkat bagi hasil, dan laju pendapatan per kapita secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kemudian uji parsial atau uji T-nya, inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, variabel bagi hasil berpengaruh negatif terhadap NPF, dan variabel laju pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap NPF. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi, diketahui bahwa besarnya pengaruh inflasi, tingkat bagi hasil, dan laju pendapatan per kapita terhadap NPF pada Bank Umum Syariah adalah 0,317189, yang artinya seluruh variasi variabel bebas mampu menjelaskan
menjelaskan variasi pada NPF sebesar 31,7189% dan sisanya 68,281% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.